selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kamu berada teman-teman Tempowers. Selamat datang lagi di podcast Voice of Tempowers, podcastnya kolaborasi Korste dan Spektrum Politeknik Tempo. Sama gue Olivia, dan kayaknya nggak usah lama-lama kali ya. Di episode sebelumnya tuh, Laila sama Alivia udah bahas tentang majalah Tempo yang Indonesia 2026 makin riuh, makin represif. Dan di salah satu poinnya tuh ada rencana pilkada tidak langsung. Dan juga di podcastnya Cafe Palmera itu juga udah ada bahas tentang rencana ini di judulnya yang pilkada tidak langsung tuh hemat biaya atau mahal demokrasi, kayak gitu. Tapi gue nggak sendiri karena pilkada tidak langsung ini kan berhubungan banget sama Gen Z. Secara Gen Z tuh baru pertama kali ikut pilkada tidak langsung, tapi rencananya udah mau diganti nih. Gue udah sama Siapa? Kamu duluan. Aku duluan aja ya. Oke. Gua seneng banget jujur karena Lanjut. karena bisa diajak dan ikut podcast vote. Kenalan nama dulu berarti. Gua Stepis, mahasiswa produksi media semester 2 dan salah satu Gen Z yang baru pertama kali dan mungkin terakhir kali buat ngerasain pilkada langsung nih. Sesuai judul podcast kita hari ini, Bener. Gen Z terancam hanya satu kali pilkada. Bener banget. Terus udah gitu ya, gue nungguin 17 tahun. 17 tahun nunggu dan dirasa tahun ini kira-kira udah nggak ada pilkada langsung lagi tuh rasanya kayak aduh gila, gue 17 tahun hidup ngapain ya? Nunggu lama, kayaknya lebih dari 17 tahun deh. Sekarang udah lebih dari 17 tahun. Iya, pas kemarin pilkada kan. Iya. Dan itu sekali, belum tentu penantian panjang ini berbuah manis. Karena bisa aja kita kehilangan hak berpolitik. Kepanjangan kita nih. Isa belum kenalan nih. Oh iya. Aduh, maaf ya Isa. Oke, lanjut ke gua. Nama gua Isa Isworo dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Sama ya kayak Stepis, angkatan 25. Terus kayaknya baru aku ya Kak yang Prodi MPI masuk ke podcast pot ini. Yap, kebetulan banget di episode sebelumnya itu banyak kan anak promet. Tapi abis ini kayaknya bakal ada Desmet, MPI, kita bakal rolling terus yang bakal bicara. Karena semua orang punya hak untuk beropini dan pot ini sebagai salah satu wadahnya gitu ya. Gimana nih dengar rencana pilkada tidak langsung alias kepala daerah dipilih oleh DPRD gitu tuh, gimana perasaannya? Gua sih ngerasanya kayak gimana ya, sebagai negara demokrasi gitu. Sebetulnya usulan Pak Prabowo ini malah nunjukin kalau misalkan sentralisasi kekuasaan bakalan ada nih di masa yang akan mendatang gitu loh. Terus apalagi kalau misalkan alasan utamanya itu karena anggaran. Beberapa hari lalu juga gue baru aja baca artikel dari Tempo pas Desember 2025 yang Kaprodi Unpad ini Ibu Dede Sri Kartini ngejelasin bahwa beliau itu nggak setuju kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran seperti apa gitu loh? Iya, padahal ada hal lain sih yang kayaknya bisa deh di efisiensi anggarannya dipindahin ke hal lain, bukan yang ke 5 tahun sekali. Sebaliknya ya Kak, malah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar pada 4 Februari lalu tuh dia berkunjung ke Istana Presiden untuk bahas wacana ini. Dan menurut Caimin nih wacana ini harus segera direalisasikan. Karena apa? Karena Caimin takut sentimen masyarakat terhadap isu ini, takut banyak argumentasi, banyak perdebatan yang muncul di masyarakat. Jadi menurut Caimin ini harus segera direalisasikan. Dan menurut aku sebagai anak muda dan Gen Z ya jangan terburu-buru lah ya, harus banyak pertimbangannya juga. Jangan langsung terburu-buru, jangan langsung ditetapkan. Betul. Dan kalau kata Caimin tuh rencana ini harus direalisasikan karena sebelumnya di pilkada sebelumnya tuh ada konflik antar masyarakat karena berbeda pandangan kayak gitu mungkin ya. Jadinya kita harus cepet-cepet nih pilkada tidak langsung biar nggak ada yang ribut lagi gitu. Dari gue baca juga di artikel tempo.co
itu di tanggal 19 Januari yang judulnya Pakar Pilkada lewat DPRD menutup jalan politik anak muda. Dan di situ tuh di artikel itu ngejelasin kalau misalkan beberapa kalangan tuh bilang kalau misalkan wacana ini tuh malah sangat menguntungkan elit politik. Kenapa kayak gitu? Karena bukannya efisiensi anggaran kayak rencana awalnya, tujuan awalnya itu, tapi cuman mindahin titik transaksinya aja. Jadi ibaratnya tuh jumlah yang dikeluarin, anggaran yang dikeluarin tuh tetap sama. Cuman misalkan tadinya di A, jadi ke B aja. Yang A kan kelihatan jadi lebih dikit kan. Padahal mah jumlahnya sama-sama aja. Dan dosen Departemen Politik dan Visipol dan Pemerintahan Visipol UGM, Bapak Mada Sukmajati, bilang wacana ini malah berpotensi memusatkan praktik jual beli suara pada segelintir elit politik. Kebayang gak sih? Jadi uang-uangnya tuh berputar di elit politik aja. Selain itu ya Kak, wacana ini menurut aku bikin kita generasi muda dan non politik itu kehilangan ruang berpolitik, kehilangan ruangan untuk untuk berargumentasi. Sekarang contohnya itu gampang ini aja deh, kita jadi cuman ngerasain pilkada itu sekali. Tapi lebih dari itu pilkada jadi melalui DPRD, jadi nggak ada ikut andil masyarakat gitu loh dalam pemilu ini. Juga jadinya memiliki kecenderungan disebutnya subordinat lah. Lembaga legislatif, makanya Pak Mada Sukmajat bilang mending benerin tata kelolanya dulu dan dari transparan dan juga akuntabilitas daripada balik ke sistem lama yang menurutnya itu kurang efektif. Cuma kalau dibilang berpotensi ya, berpotensi menguntungkan gitu, itu tuh menguntungkan elit global. Wow. Karena mungkin ini alasannya kenapa lebih banyak parpol yang dukung wacana ini. Karena kayak Golkar, PKB, PAN, Gerindra yang tanggal 28 Desember lalu ikut dalam agenda pertemuan di rumah Pak Bahlil Lahadalia. Sorry namanya emang ribet ya. Yang emang diduga-duga nih ngebahas wacana ini, tapi ya Partai Nasdem juga setuju. Yang bikin kaget juga partai yang 2014 lalu itu nolak wacana ini, sekarang malah berubah haluannya, malah dukung. jadi ngedukung. Wow, kayak gue tahu deh. Partai Demokrat bukan sih? Asli. Yang kalau nggak salah bapaknya nih nolak, anaknya malah setuju. Wow, gimana ya itu? Aduh. Dan kalau kita lihat dari hasil rapat kerja nasional pertama di tanggal 10-12 Januari kemarin, baru satu partai politik yang nggak setuju sama rencana ini, yaitu PDIP. Jadi kacau banget sih, dari banyaknya parpol di Senayan baru satu yang terang-terangan nolak rencana ini gitu. Dan malah dari agenda ini ya, kalau menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Pak Adi Praitno, akan timbul prediksi kalau misalkan akan ada isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi tuh kalau misalkan tahun ini kan rencananya tahun ini ya, kalau nggak salah rencana pilkada tidak langsung tuh disahkan UU-nya. Itu beneran bisa sah dan nggak ada penolakan nih. Itu bisa aja setelah sah itu di tahun yang akan datang akan ada isu bakal perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Bayangin aja. Jadi kita dari kepala daerah dulu nih, kita diputusin rantai kebebasan politiknya, lama-lama langsung ke presiden. Terus juga dari tadi kan Stepis sama Kak Olive bilang banyak partai politik yang mendukung wacana ini ya. Tapi alhamdulillah dari hasil survei Sigil Lingkaran Survei Indonesia SLI pada 7 Januari ada 68 responden yang menolak wacana ini. Alhamdulillah banyak yang menolak. Tapi juga harapan ya, aku sebagai anak muda semoga ntar ada banyak partai politik yang condong atau ngedukung masyarakat lah, lebih berpihak pada masyarakat. Terus ada sih parpol yang bilang bakalan selalu satu suara sama rakyat. Wow, siapa tuh? Ketua umumnya langsung yang bilang, Bapak Kaisang Pangarep alias Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ya, tapi belum ada sih parlemen
belum ada di parlemen Senayan, belum ada sekarang di di DPR. parlemen. Tapi ya alhamdulillah seenggaknya masih ada yang berniat untuk satu suara dengan masyarakat. Dan semoga jalannya juga benar ya. Kalau misalkan one day udah masuk parlemen, ada lagi nggak sih yang nolak tuh? Taruh seingat aku sih, ada itu dari Partai Buruh. Partai Buruh juga nolak wacana ini karena menurut mereka ini tuh nggak sesuai dengan amanat reformasinya. Ya kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Terus ya kalau pilkada langsung kayak sekarang kan rakyat bisa milih berdasarkan rekam jejak calon paslon gitu loh, kepala daerahnya. Yang terpenting sih nggak membatasi partisipasi politik di masyarakat. Itu sih yang paling penting. Ya jadi partisipasi politik masyarakat anak muda ini bukan sekedar Gen Z cuman ikut pilkada sekali ya, tapi lebih dari itu dan efeknya tuh luar biasa banget. Dan gue baca juga di artikel Tempo.co 4 Januari kemarin yang judulnya Partai Buruh tolak pilkada tidak langsung. Nah, Presiden Partai Buruh ini Bapak Said Iqbal, beliau bilang kalau mahalnya pilkada langsung itu karena praktik politik uang gitu, bukan anggaran pilkadanya malah. Dan beliau juga ngusulin peraturan baru undang-undang pemilu terkait transparansi hasil suara. Ya sama lah kayak pendapatnya Bapak Mada Sukmajat. Jadi yang harusnya dilakuin sekarang tuh benerin dulu tata kelolanya, akuntabilitasnya, transparansi hasil suaranya, daripada kita harus balik ke peraturan yang sebelumnya udah diubah, udah diperbarui, udah lebih bagus gitu. Ya sebetulnya kita tuh harus secara sadar juga buat menghargai gitu loh perjuangan reformasi yang belum lama dijalanin. Kayak kenapa balik lagi ke peraturan yang sebelumnya tuh dinilai gagal, nggak relevan, kayak nggak habis pikir aja gitu loh. Kenapa? Kan perubahan aturan juga pasti ada alasannya dong. Dan yang udah ditinggalin kenapa didatangin lagi gitu loh, kenapa udah diperbarui. Beliau gagal move on. Aduh, jangan ya guys ya. Ya, seharusnya sih sebagai negara demokratis ya yang berhasil reformasi besar-besaran, wacana kayak gini tuh harusnya nggak ada ya. Ruang politik rakyat dan non-politik dan generasi muda tuh harusnya dilindungi, diperhatikan, jangan malah dihilangkan. Dan juga yang paling penting tuh harus dilibatkan ya generasi muda. Betul. Karena kan yang paling penting itu pengalaman ya. Kalau misalnya nggak dilibatkan, anak muda gimana mau tahu gitu loh. Gimana kelanjutan perpolitikan di Indonesia kalau misalkan sekarang aja Gen Z-nya tuh udah terancam ke batas terbatas ruang politiknya. Aduh, pusing nih, udah makin panas obrolannya episode kali ini. Dan dari awal munculnya wacana ini, kalau nggak salah dari 2025 akhir Desember, itu gue udah banyak banget ngeliat pro kontranya di media sosial, atau kalau lagi ngobrol juga ternyata ada yang kontra, ada yang pro, karena kan juga tujuannya baik ya sebenarnya, efisiensi anggaran gitu. Ya sebenarnya gue juga lumayan sering lihat pro kontra dari wacana ini. Tapi kayak gue berharap aja buat generasi muda, khususnya Gen Z dan non elit politik gitu loh, tetap ngawal wacana ini, karena katanya mau dirangkumin revisi UU-nya di tahun 2026 ini. Jujur ngebut banget. Wow, cepet ngebut banget tuh. Ada apa ya? Jangan-jangan benar kali ya yang menurut pakar-pakar kalau misalkan ini menguntungkan elit politik. Aduh, serem ya. Karena emang itu yang dicari dari dulu kan. Aduh. Sorry. Dan gimana pun juga aku setuju sama yang tadi Stepis bilang, kalau misalkan kita generasi muda harus ngawal, harus, walaupun kita nih sebenarnya nggak suka, kita nggak ngerti politik, tapi kita tetap harus ngawal politik di Indonesia, karena mau gimana pun juga efeknya tuh berasa banget lah guys ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi udah mulai capek nih ngomong mulu. Jadi gue rasa cukup kali ya episode podcast kali ini. Gen Z terancam hanya 1 kali pilkada. Gimana nih? Akhir kata tentang pilkada tidak langsung. Akhir kata dari pilkada tidak langsung. Ya terkait buat anak muda ya. Anak muda tuh harus aware lah ya. Harus tetap peduli sama politik. Seenggak maunya kalian itu sama politik, kalian juga tetap ada andil di negara ini. Jadi kalian harus tetap
aware dan peduli gitu loh. Karena di masa depan kalian yang bakal gantiin orang-orang yang berada di sana, berada di atas sana, yang berada di politik sana. Tuh. Kamu Kalau dari aku sih tetap waras dan sadar ya, Bener. karena kita juga harus mengkritisi hal-hal yang memang perlu kita kritisi gitu loh. Betul, setuju banget sama Isa dan Stepis. Dan mungkin itu aja kali ya dari podcast Spot episode kelima ini. Dan coba dong teman-teman komen di kolom komentar, apa sih pendapat kalian tentang rencana pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih melalui DPRD. Dan jangan lupa untuk terus ikutin sosial medianya Politeknik Tempo, ada Poltek Tempo, terus korste.perspoltem, dan podcast Poltem. Ya kan? Podcast Poltem. Itu. Dan jangan lupa juga untuk terus update berita politik Indonesia, berita apapun di Indonesia melalui tempo.co guys. Dan majalahnya juga, karena itu nambah wawasan kita banget sebagai generasi muda, walaupun kita sebenarnya nggak ngikut banget politik, tapi jangan sampai kita ketinggalan informasi tentang politik di Indonesia. Dan cukup sekian, akhir kata gue mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kemarin juga ada Imlek, selamat Imlek. Terus apa lagi ya? Kayak agenda awal tahun tuh banyak deh. Banyak banget nih. Banyak Banyak ada banget. lagi Prapaskah juga kalau nggak salah. Iya benar. Ya pokoknya selamat semua agama yang sedang ada agenda keagamaan. Sampai bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Stepis, Isa. Terima kasih juga, Kak. Sekali.